Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Jagat Tauhid, dan kali ini admin akan mengisahkan tentang 5 tempat di bumi yang telah dijabarkan dalam Al-Quran dan hadis, namun sampai saat ini masih menjadi misteri. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum kita lanjut kisahnya, admin mohon dukung channel Jagat Tauhid dengan cara tekan like, komentar, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Ada begitu banyak lokasi di bumi ini yang jarang, bahkan belum pernah dijelajahi oleh manusia. Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kebenarannya sangat dipercaya oleh umat muslim, menyatakan bahwa memang ada lokasi rahasia di muka bumi ini yang belum dijamah manusia. Beberapa lokasi itu tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 83-101, surat An-Naml ayat 44, sampai hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Pulau Dajjal yang diriwayatkan Imam Muslim. Hal ini tentulah sangat masuk akal, mengingat fakta bahwa bumi memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi dengan 30% daratan dan 70% lautan. Itu sama artinya, luas daratan hanya sekitar 149 juta kilometer persegi saja dari semua itu. Berdasarkan analisis dengan menggunakan satelit dari data yang diberikan oleh VO Global Land Cover Share Database, jumlah daratan yang telah diolah manusia hanya sekitar 900.000 kilometer persegi saja. Lalu bagaimana dengan lautan yang begitu luasnya? Tentu masih banyak bagian di bumi ini yang belum tersentuh oleh tangan manusia. Untuk informasi mengenai lokasi rahasia di bumi yang telah termaktub dalam Al-Quran, berikut kami telah menyimpulkan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Yang pertama adalah Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat adalah air kehidupan yang dapat membuat manusia hidup kekal abadi, sehingga barang siapa yang meminum air itu, maka ia akan hidup kekal hingga hari kiamat tiba, atau jika ia meminta kepada Allah untuk segera didatangkan kematian baginya. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat telah tercatat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam Al-Quran telaga ini disebut berada di arah matahari terbit, dalam artian, tempat itu berada di sebelah timur, namun hingga saat ini belum ada yang bisa menemukan telaga itu. Al-Kisah, pada zaman dahulunya, Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain pernah mencari tempat itu selama 12 tahun. Dikisahkan tempat itu gelap, namun tidaklah seperti malam hari, melainkan gelap karena diselimuti kabut asap. 2. Tembok Yakjuj dan Makjuj. Cerita misteri tembok raksasa yang disebut Raja Zulkarnain berkaitan dengan keganasan Yakjuj dan Makjuj, kaum penghancur bumi. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93-97, bahwasanya tembok itu berada di antara dua gunung. Diceritakan Yajuj dan Majuj adalah manusia yang juga keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Keberadaan tembok yang dibangun Zulkarnain hingga kini juga masih tersembunyi. Namun tak sedikit yang meyakini bahwa lokasi tembok Yajuj dan Majuj itu berada di antara Samarkand dan India. Ini sama halnya seperti yang diungkapkan Abdul Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, yang mana di sana terdapat celah sempit di antara gunung-gunung batu. 3. Pulau Socotra. Dajjal juga termasuk makhluk Allah yang memiliki kekuatan besar sebagai fitnah di muka bumi ini. Dajjal akan muncul di akhir zaman kelak, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Muhammad yang diriwayatkan Imam Muslim, sudah diterangkan bahwa suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim mengatakan,
Ia tersesat di suatu pulau, di mana pulau itu terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria yang dibelenggu. Lokasi pulau itu kata Tamim berada di Laut Syam atau di sekitar Laut Yaman. Sehubungan dengan penjelasan tersebut ada keterangan yang menyatakan bahwa keterangan Tamim mengarah pada Pulau Socotra, yaitu sebuah pulau yang terletak di sekitar Laut Yaman, karena sesuai dengan yang diceritakan, di pulau itu banyak ditemukan binatang ganjil, aneh dan ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tidak ada di tempat lain, serta jarang didatangi manusia. 4. Gunung Qaf. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari perjalanan Isra Miraj, beliau melihat Gunung Qaf, yang mana ia melihat pemandangan sangat indah, sehingga membuat Nabi Muhammad terpukau dengan keindahan itu. Akhirnya Nabi mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi tempat-tempat itu. Di dalam Al-Quran sendiri, Gunung Qaf diabadikan dalam sebuah surat khusus, yaitu surat Qaf. Tapi sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahui lokasi pastinya. Ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi, namun ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu ada yang menyebut Gunung Qaf berada di sebuah daerah sebelum Persia dekat tembok Yajuj dan Majuj. 5. Kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah. Harta yang berlimpah, membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di muka bumi ini. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi tinggi dan paling maju pada zamannya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai Solomon Temple atau istana atau kuil Sulaiman. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran Surat An-Naml ayat 44, serta kisah-kisah dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani, Temple of Solomon sangatlah megah. Siapapun yang datang, dipastikan ia akan terpesona dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, istana itu hancur, namun hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4-7. Konon, kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai salat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia kemudian meletakkan sebuah batu atau The Rock, lalu dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of the Rock di atas batu itu oleh Abdul Malik. Itulah 5 tempat di bumi ini yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, yang keberadaannya masih misterius. Bagaimana menurut sobat? Silakan tulis pendapat sobat di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Admin doakan semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, ayo dukung channel Jagat Tauhid dengan cara like, komentar, dan subscribe. Nyalakan lonceng pemberitahuannya, supaya sobat tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Jagat Tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.